kalau kita perhatikan kata terakhir di sana. Di sana ada kata, sekalipun demikian, kamu sombong. Mereka sudah melakukan dosa yang percabulan yang begitu rupa, dosa yang lebih parah daripada orang yang belum mengenal Allah, tetapi mereka sombong. Kata sombong ini bisa membuat kita memahami bahwa mereka sudah melakukan dosa percabulan, tetapi mereka merasa tidak berdosa. Mereka bangga dengan dosa mereka. Kata sombong juga menggambarkan bahwa tidak ada raut penyesalan di tengah orang-orang yang mengaku percaya, tetapi tidak hidup di dalam kekudusan seksualitas. Mereka benar-benar hidup berkubang di dalam dosa percabulan. Apa yang harusnya menjadi respon kita sebagai orang percaya ketika menghadapi persoalan tersebut? Apa yang Paulus ajarkan yang bisa kita pelajari melalui nasihatnya kepada jemaat di Korintus? Tidakkah lebih patut kamu berduka cita? Tetapi mengapa dikaitkan dengan berduka cita? Enggak ada yang meninggal, tidak ada perkabungan di cerita di ayat-ayat sebelumnya. Tetapi mengapa Paulus menekankan menggunakan kata berduka cita? Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tadi ayat-ayat 1 dan 2 sebelumnya, kita menemukan ada kata sombong. Kata sombong inilah yang menggambarkan kekerasan hati, kekerasan pikiran mereka untuk tidak mengakui, menyadari dosa yang mereka lakukan, yaitu dosa percabulan. Mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Tidak ada raut penyesalan. Yang secara tidak langsung mereka, Paulus ingin kaitkan dan samakan dengan orang mati. Sekalipun mereka masih hidup secara fisik, masih bernafas secara manusia, tetapi mereka mati. Mengapa dikatakan mati? Kita tentu tahu bahwa di dalam iman kita, kita bisa beriman, kita bisa percaya, kita bisa menjalankan hidup untuk serupa Kristus. Itu ada yang namanya awalnya, yaitu kelahiran baru. Kalau ternyata tidak ada yang namanya proses pengudusan sanctification dalam kehidupan kita, tidak ada pertobatan, tidak ada penyesalan, tidak ada kesadaran akan dosa, maka kita harus tahu bahwa kehidupan sekalipun hidup secara manusia fisik, tetapi sebenarnya mati. Oleh sebab itu Paulus menggunakan kata berduka cita untuk menggambarkan orang-orang yang hidup di dalam dosa dan sombong. Mereka hidup, tapi mereka mati. Apa yang Paulus ajarkan selanjutnya? Paulus berkata, orang yang melakukan percabulan bukan hanya responnya itu kita harusnya berduka cita, tetapi juga dijauhkan. Dijauhkan, tidak boleh dekat-dekat. Di masa perjanjian lama, atau kita juga ingat apa yang Yesus katakan di dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ketika itu Yesus ceritakan bahwa ada seorang Yahudi yang dirampok sampai kondisinya setengah mati, sekarat. Dan kemudian ada imam lewat, sesama orang Yahudi lewat, apa yang dilakukan mereka? Mereka tidak mau menolong, tidak mau turun, tidak mau menyentuh. Karena apa? Di dalam pemahaman mereka menyentuh mayat adalah kenajisan. Mereka harus menjalankan ritual panjang untuk sampai pada akhirnya kalau mereka menyentuh mayat, mereka tidak mau repot sehingga mereka tidak mau menyentuh. Oleh sebab itulah Paulus menggunakan pendekatan tersebut berkata apa? Jauhkan orang-orang itu. Di situ beberapa kali Paulus mengulang kata ragi. Paulus ingin mengaitkan dosa yaitu dengan ragi. Ketika ragi sudah mati, sudah lama, maka tidak ada gunanya selain dibuang. Oleh sebab itu Paulus berkata di ayat yang ke-7, buanglah, sebuah kata yang sangat keras, buanglah ragi yang lama itu. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Paulus di sini mengajarkan supaya jemaat di Korintus untuk tidak membiarkan dosa percabulan terlebih dilakukan orang atas dasar bahkan sombong, tidak menyadari akan kesalahan dosa yang mereka lakukan. Bahkan lebih keras lagi Paulus berkata, usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Peran orang yang masih hidup itu adalah peran yang mau gak mau, yaitu melakukan tindakan tersebut. Dalam konteks orang yang melakukan dosa yang bahkan sudah sombong, mereka seperti orang mati, yang artinya mereka tidak akan pernah bisa menyadari kesalahan mereka lagi. Maka tidak ada jalan lain selain membuang atau mengusir mereka. Kita pasti tetap ada yang berpikir betapa arogannya Paulus.
betapa otoriternya Paulus dalam menjalankan kepemimpinan atau penggembalaan sebagai rasul. Bukankah kita berpikir ini terlalu keras, sebuah tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang rasul bernama Paulus, tetapi inilah yang ditulis di dalam firman Tuhan, di mana Paulus menasihatkan untuk mengusir, membuang orang-orang yang mengaku percaya, tetapi hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat atas kesalahan yang mereka atau dosa yang mereka lakukan. Paulus jelas sekali tidak otoriter dan tidak arogan. Paulus melakukan dengan atas dasar kasih. Paulus sadar bahwa masih ada begitu banyak jemaat yang tidak jatuh di dalam dosa percabulan. Kalau Paulus membiarkan mayat-mayat hidup itu tetap berkeliaran di tengah umat Tuhan yang ada di Korintus, maka bisa jadi satu persatu mereka yang tidak melakukan dosa tersebut bisa terbawa arus yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, demi menjaga adonan tadi supaya tidak rusak, maka tindakan Paulus adalah mengusir, membuang orang-orang yang raginya sudah mati. Secara fisik hidup, tetapi kerohaniannya mati. Supaya jemaat yang masih ada itu tidak melakukan dosa sebagaimana orang-orang yang hidup di dalam dosa. Disiplin gereja kalau di dalam buku katekisasi daripada GKIM, kalau kita baca di sana ada beberapa langkah yang dilakukan di dalam disiplin gereja. Jadi tidak asal diusir gitu ya. Begitu ketahuan dosa pergi, habis jemaatnya kita sendiri, saya pergi gitu ya, karena saya juga berdosa gitu kan ya. Disiplin gereja yang dijalankan adalah ada beberapa tahap yang dilakukan. Kalau orang kedapatan melakukan dosa, maka akan dipanggil dan ditegur secara baik-baik, dinasehati, diingatkan bahwa itu dosa dan jangan mengulanginya lagi. Tetapi kalau orang tersebut tidak juga bertobat, tidak juga menyesal, terus mengulangnya, masih mengulangnya, dipanggil lagi, ditegur lebih keras dan digembalakan, dibimbing. Tetapi kalau masih berkeras, maka orang tersebut sama dengan orang mati. Maka gereja mencabut keanggotaan jemaatnya yang secara tidak langsung itu sebenarnya mengusir dari gereja. Karena tidak ada gunanya hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai orang yang mengaku percaya tetapi mati secara rohani dan tidak ada pertobatan. Bayangkan kalau ada orang-orang yang melakukan dosa terus-menerus, kemudian kita melihatnya, lama-lamaan kita akan berkata apa? Toh dia boleh kok melakukan dosa, dia boleh melakukan itu, dia boleh melakukan ini. Kenapa saya enggak boleh? Bukankah itu pada akhirnya seluruh adonan akan menjadi rusak hanya karena seorang, dua orang, atau beberapa orang. Ada gereja-gereja yang memang mengabaikan disiplin gereja dengan atas dasar nanti jemaatnya berkurang dan lain sebagainya. Tetapi ada juga di sisi lain fenomena di mana gereja menjalankan disiplin gereja tetapi tidak dengan tanggung jawab, berdasarkan kepentingan dan kedekatan. Kalau orang yang melakukan dosa adalah orang yang dekat dengannya, sering traktir, maka tidak terkena disiplin gereja. Udahlah, cincailah, enggak apa-apalah. Udah diem-diem aja lah, enggak usah ngomong-ngomong. Tapi kalau yang terkena adalah orang yang tidak kaya, tidak dekat, maka langsung usir saja. Ada gereja-gereja demikian yang tidak tanggung jawab dalam menjalankan disiplin gereja. Ada bahkan gereja yang tidak menjalankan penggembalaan di dalam disiplin gereja. Hanya sekedar menegur, kamu salah, tetapi tidak dibimbing. Dan sampai pada akhirnya besoknya ketemu, kamu salah, besoknya lagi, kamu pergi. Tidak ada bimbingan, tidak ada penggembalaan, itu juga tidak benar. Sebuah gereja harus menjalankan disiplin gereja untuk menjaga domba-domba yang Tuhan percayakan. Supaya satu sama lain tidak saling mencemari dirinya masing-masing. Supaya satu sama lain tidak terpengaruh dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang ada di dekatnya. Itulah bukan karena gereja otoriter, tetapi itulah wujud kasih, di mana itu harus dijalankan untuk menjaga domba-domba yang Tuhan percayakan untuk digembalakan di gereja yang Tuhan percayakan. Di masa prapaskah ini mari kita lihat hati kita masing-masing. Jangan terlalu sibuk melihat orang lain, tetapi kita lihat diri kita. Jangan-jangan diri kita adalah orang yang sebenarnya mati dan justru yang pantas diusir dari tengah-tengah umat Tuhan.
Adakah dosa yang masih melekat dan kita biarkan dengan dalih nanti bertobat kapan-kapan saja? Kalau kita benar-benar orang yang sudah dipilih dan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka hidup kita seharusnya ada proses sanctification, pengudusan, di mana kita hari demi hari makin serupa Kristus. Kalau demi hari justru menunjukkan hidup berkubang dalam dosa, maka jangan-jangan kitalah yang harus diusir. Kita harus menyadari bahwa firman hari ini sangat keras menegur setiap kita. Ketika Prapaskah juga kita melihat diri kita. Apakah ada sel-sel mati, yaitu dosa-dosa yang masih melekat itu. Tilik satu persatu hal di dalam diri kita. Hati kita, pikiran kita, perkataan kita, tingkah laku kita. Apapun itu, tilik hati kita masing-masing, diri kita masing-masing. Kalau ditemukan ada dosa yang masih melekat dalam diri kita, buanglah, usirlah, dan biarlah hidup kita murni dan benar di hadapan Tuhan.